Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Minatul Adila dari Prodi PGSD dengan NIM 857288226 dari UPBJJ Serang. Video ini saya buat sebagai tugas tutorial online. Terima kasih kepada tutor atas bimbingan dan arahannya, yakni Bapak Bayu Prasojo, MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu landasan keilmuan dengan topik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengantar, dari pelajaran tentang sejarah ilmu, kita dapat memahami bagaimana keilmuan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Bagaimanapun, perkembangan itu dilandasi oleh pencermatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga hal ini memberikan akibat yang positif pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan dapat berperan dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu, tiga kajian utama. Filsafat ilmu menyoroti tiga kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga kajian ini menjadi landasan pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Landasan keilmuan, masing-masing kajian berfungsi untuk memberi pencerahan tentang tubuh ilmu pengetahuan dan berperan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Tiga landasan keilmuan. Landasan pertama, ontologi ilmu, yaitu mengkaji hakikat dan esensi dari ilmu pengetahuan. Ontologi mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian ilmu dan realitas yang mendasarinya. Landasan kedua, epistemologi ilmu, yaitu mengkaji cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas metode, prosedur, dan validitas dalam proses pencarian kebenaran ilmiah. Landasan ketiga, aksiologi ilmu, yaitu mengkaji nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi mempertimbangkan etika, kegunaan, dan dampak ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama yang saling berkaitan. Ketiganya membantu kita memahami ilmu bukan hanya sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi juga sebagai sesuatu yang memiliki dasar, metode, dan tujuan yang jelas. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ontologi ilmu. Ontologi ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat realitas dan keberadaan objek ilmu pengetahuan. Ontologi menjawab pertanyaan fundamental, yaitu seperti apa yang ada dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Dalam pengembangan keilmuan, ontologi berperan menentukan batasan dan ruang lingkup objek yang dapat dikaji secara ilmiah. Pemahaman ontologis membantu ilmuwan memahami hakikat fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, ontologi melihat hakikat dari sesuatu yang diteliti, apakah itu benda, peristiwa, manusia, atau berupa gejala sosial. Contohnya dalam ilmu pendidikan, yang menjadi objek kajian bukan hanya proses belajar mengajar, tetapi juga perilaku peserta didik, lingkungan belajar, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Jadi, ontologi membantu kita memahami realitas yang benar-benar sedang dikaji. Ke pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi mengkaji tentang sumber pengetahuan, yaitu dari mana pengetahuan itu berasal, apakah dari pengalaman empiris, rasio, atau intuisi. Epistemologi juga membahas metode dan validitas pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh. Bagian ini menjelaskan sumber pengetahuan, metode yang digunakan, dan bagaimana suatu kebenaran dapat dibuktikan. Ilmu tidak muncul begitu saja, tetapi harus melalui proses berpikir yang logis, observasi, penelitian, dan pengujian. Contohnya, seorang guru yang ingin mengetahui penyebab rendahnya hasil belajar siswa tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, tetapi perlu melihat data, melakukan pengamatan, dan mencari bukti yang mendukung. Dari situ
Terlihat bahwa epistemologi menekankan pentingnya cara memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu merupakan kajian filosofis tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan fundamental, seperti untuk apa ilmu pengetahuan itu? Kajian ini menelaah bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan kebaikan bagi umat manusia. Aksiologi ilmu mencakup nilai intrinsik atau kebenaran sebagai tujuan dan nilai ekstrinsik atau manfaat praktis. Dengan landasan aksiologis yang kuat, pengembangan ilmu pengetahuan dapat diarahkan untuk kesejahteraan manusia sambil tetap menjunjung tinggi etika keilmuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya harus benar, tetapi juga harus bermanfaat dan digunakan secara bertanggung jawab. Contohnya, perkembangan teknologi dalam pendidikan memang memudahkan proses belajar, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan etika, seperti kejujuran akademik dan tanggung jawab dalam menggunakan informasi. Jadi, aksiologi mengingatkan bahwa ilmu harus memberi manfaat bagi kehidupan manusia, bukan justru menimbulkan masalah baru. Kesimpulannya, landasan keilmuan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan dampak positif yang signifikan bagi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga landasan ini menjadi fondasi kokoh yang memungkinkan ilmu berkembang secara sistematis dan terarah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang landasan keilmuan, ilmu pengetahuan dapat berperan optimal dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan pencerahan tentang hakikat, metode, dan nilai ilmu pengetahuan bagi peradaban. Landasan keilmuan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan pencerahan tentang tubuh ilmu pengetahuan dan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia, serta berperan penting dalam kehidupan manusia. Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menilai untuk apa ilmu itu digunakan. Jika salah satu diabaikan, maka pemahaman terhadap ilmu menjadi tidak utuh. Misalnya, kita bisa memiliki pengetahuan yang benar secara metode, tetapi jika digunakan tanpa nilai moral, hasilnya bisa merugikan. Menurut saya, pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi penting terutama bagi mahasiswa, karena kita tidak hanya dituntut menerima ilmu, tetapi juga memahami dasar dan manfaatnya. Dengan begitu, proses belajar tidak hanya sebatas menghafal teori, tetapi juga melatih cara berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.